Oke, ya, shalom semuanya. Senang ya bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu semua dari GB City of Love, mungkin juga dari teman-teman ibu-ibu yang lain juga yang ikut bergabung, khususnya pada siang hari ini. Kita tahu bahwa situasi hari ini, saya tidak bilang bahwa situasi hari ini sesuatu yang sangat spektakuler atau bombastis. Saya tidak suka dengan kalimat itu, tetapi saya lebih senang situasi hari ini adalah situasi yang biasa, yang pernah dialami ratusan tahun yang lalu, bahkan puluhan tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, pernah dialami juga oleh dunia. Jadi tidak perlu ada sesuatu yang baru. Yang baru nanti ketika Yesus datang kedua kali, itu yang baru. Yang udah ada hari ini sebenarnya udah ada di waktu-waktu yang lampau. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang ketika pengharapan sudah mulai memudar. Nah, ini yang perlu harus kita sikapi, kita renungkan di dalam poin-poin bagian firman Tuhan ini. Sebelum kita akan memulainya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan juga momentum kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada hari ini. Sehingga siapapun kami yang mengikuti Zoom ini, mereka semua pasti diberkati Tuhan. Sehingga ada banyak hal yang kami ingin bahas, kami renungkan, sehingga kami dapat terapkan itu dalam kehidupan kami masing-masing di tengah situasi hari ini. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Ibu, Bapak, Ibu-ibu ya, semua rata-rata ada Bapak juga nggak sih nih? Ada kali ya, ada 1-2 orang aja ya. Bapak biasanya yang in-house nih, yang full timer harus wajib datang loh. Kalau nggak di absen, kita kurangi aja Bu Evelyn gajinya, potong 30%. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang tadi tema saya, yaitu ketika pengharapan. Jadi ini konteks bagian firman Tuhan ini sebenarnya menarik ya, karena ini kita lihat dari Keluaran pasal 17. Nah, ini Keluaran pasal 17 nanti saya tampilkan aja ayat-ayatnya. Ibu-ibu lihat aja, nonton dari sini, lihat aja dari screen ini. Saya harus kasih tahu dulu background-nya. Jadi begini ya, bangsa Israel itu pernah ada di Mesir 430 tahun. Bangsa Israel di Mesir 430 tahun. Sehingga mereka dipaksa keluar, masuk dalam padang gurun. Nah, waktu mereka keluar itu, yang memimpin bangsa Israel itu adalah Musa. Musa diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Kurang lebih itu mereka jumlahnya hampir sekian ratus ribu orang. Itu tepatnya di dalam bilangan kurang lebih 600.000 orang ya. 600 sampai dengan 700.000 orang yang dipimpin oleh Musa. Jadi mendekati angka 1 juta. Tidak gampang ya saudara, karena belum ada kendaraan, mereka masih jalan kaki gitu loh. Nah, mereka keluar dari Mesir, ketemu tantangan adalah Laut Merah, Red Sea kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam terjemahan kita disebut dengan Laut Teberau. Nah, mereka lewat situ, Tuhan bilang, kamu pegang tongkat itu, belah. Tongkat itu, belah laut itu terbelah 2. Mereka lewati. Jadi mereka sudah lihat sih mukjizat ya. Mereka sudah lihat mukjizat itu. Nih sebelum Keluaran pasal 17 ya, ini ceritanya begitu. Ceritanya. Jadi supaya kita sama-sama berpikir secara sistematis, terus kemudian kita bisa ketemu jalur pemikirannya, baru saya bisa masukin konsep di dalam Keluaran pasal 17. Sehingga ketika mereka lewat Laut Teberau itu, mereka sudah ditolong oleh Tuhan, ada mukjizat. Nah, ketika mereka lewat, pasukan Mesir lewat, kemudian ditutup oleh air laut. Itu satu mukjizat. Loloslah mereka. Jalanlah mereka di padang gurun selama 3 hari, nggak dapat air. Kekeringan, mereka haus. Ngedumel mereka sama Musa. Musa, ini haus nih, mati nih kita semua. Mereka lihat ada air, ada sumur, ada air. Dicobai, airnya pahit ternyata. Tuhan bilang, ambil itu sepotong kayu, buang. Dibuang ke dalam air itu, ternyata air yang pahit itu berubah jadi manis. Mukjizat yang kedua udah terjadi nih. Itu terjadi, terus kemudian mereka jalan. Siang hari dikasih tiang awan, malam hari dikasih tiang api. Di tanda penyertaan Tuhan, dikasih makan mana juga. Nah, mereka jalan, ketemu di Elim. Mukjizat ketiga. Ada 12 mata air sama 70 pohon korma. Itu mukjizat ketiga. Udah lewat dapat mukjizat ketiga, sampailah mereka jalan lagi ke Rafidim. Nah, di Rafidim itulah mereka kembali mengeluh. Mengeluh di inilah yang di ayat Keluaran pasal 17. Tadi sudah ada mukjizat-mukjizat yang mereka lewati, terus kemudian mereka mengeluh kembali.
di posisi Keluaran pasal 17. Mereka ada di Rafidim. Ini yang akan saya sampaikan bagi kita. Oke, lihat ya. Ayat 1 sampai 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ayat 4-7 terakhir. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel terakhir. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kalau kita baca firman ini biasa, tapi kalau kita ada di posisi bangsa Israel, saya yakin kita akan lakukan hal yang sama. Kendati lihat begitu banyak mukjizat lewat, mukjizat demi mukjizat. Tapi nggak mudah loh, saudara. 40 tahun mereka berputar-putar. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, kalau pandemi ini 40 tahun selesai nih kita. Satu generasi mati semua. Ini pandemi mendekati 1,5 tahun. Udah mulai ada titik jenuh semua. Tingkat stres sekarang hasil survei, tingkat stres kepada anak remaja itu meningkat 60-75%. Tingkat stres hari ini, survei. Karena anak-anak remaja itu adalah anak-anak yang punya jiwa sosialnya tinggi, mereka senang-senangnya tinggi, mereka masih mau main game segala macam, mereka mau bertemu dengan teman-teman di sekolah, punya harapan sekolah tatap muka jadi online kembali. Kita orang tua udah diam, jangan kemana-mana, terisolasi. Dia nggak bisa, stres dia. Di dalam rumah, stres dia, kasihan. Kan saya punya anak remaja. Apalagi kemarin wifi tiba-tiba mati semua di daerah BSD. Waduh, pada bingung dia. Saya sih nggak bingung, orang kuota saya besar. Ayo papi, personal hotspot, papi kirim papi. Waduh, ngapain ini? Ayo papi, aku mau lihat TikTok. Waduh, kasihan banget, saudara. Naik ke atas, lantai 1, pindah lantai 2. Ayo papi, kita keluar naik mobil. Naik di mobil doang, keliling-keliling. Terus balik lagi ke rumah, udah cukup bagi mereka. Jadi tingkat stres mengalami peningkatan. Lebih penelitian kepada psikolog dari UI. Nah, bisa bayangin saudara, bangsa Israel 40 tahun mereka ada di padang gurun, terus nggak keluar-keluar, kok kapan sampai ke tanah perjanjian? Haus, lapar, semua segala macam, panas terik dan segala macam. Mereka sudah lihat banyak mukjizat, tapi tetap mengeluh. Fakta ya, realita. Akhirnya muncullah sungut-sungut mereka, akhirnya mereka bertengkar dengan Tuhan, mencobai Tuhan. Dalam konteks kita baca kayaknya nggak sopan, tapi kalau kita ada di posisi mereka, beda lagi ceritanya. Mungkin sekarang ibu-ibu semua bertanya, Pak, ini sampai kapan hari habis barang ini? Nanti kita akan bahas. Akhirnya saya melihat ada masalah yang bisa membuat kita lemah hari-hari ini. Apa itu? Pertama adalah pribadi kita. Nah ini nih pribadi kita dulu nih sekarang. Ini sekarang kita mau bagaimana menyikapinya? Kita nggak usah ngomong corona deh, sebelum masa corona aja. Kita kan punya masalah sebelum masa corona. Ngadepin suami, masalah pasangan hidup, anak-anak, hadapi situasi dan segala macam di luar corona ya. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah? Apakah kita langsung reaktif, overacting, langsung cepat respon tanpa berpikir dengan cepat, berpikir dengan hati-hati, berbicara dengan penuh hikmat? Coba kita lihat dulu, cek dulu dalam diri kita. Nah, sekarang ketakutan yang terjadi dalam diri kita adalah masalah kita belum merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Jadi banyak orang bertanya, Pak, ini saya ini sebenarnya sudah diselamatkan atau belum ya Pak? Saya ini
udah ikut Tuhan Yesus lupa lama. Jadi mereka takut. Kenapa? Karena orang di sekitar mereka sudah banyak dipanggil Tuhan. Hari ini saya sudah dengar 5 orang berduka, saudara. Bapaknya dipanggil, kokonya dipanggil, adiknya dipanggil Tuhan. Orang meninggal hari ini luar biasa, saudara. Cepat sekali. Keluar dikit ambulans lewat. Nggak tahu ambulans jenazah atau apa. Saya udah nggak tahu. Kita sedang berperang dengan satu keadaan yang kita tidak tahu wujudnya, tapi nyata. Istrinya di rumah, nggak kemana-mana. Suaminya pergi keluar sebentar. Vaksin AstraZeneca dia balik, istrinya tenggorokannya sakit, cek PCR positif. Dari mana nggak tahu, jelas di barang. Jadi kita dalam keadaan seperti ini sekarang sedang memperkuat apa? Pertahanan pribadi, spiritual kita harus kuat hari ini. Jadi apa sih yang membuat kita kuat hari ini? Bukan kuat karena gini ya, aku harus kuat, aku harus kuat. Nggak begitu, itu emosi namanya. Aku harus kuat, aku harus kuat, aku harus kuat. Nggak bisa begitu. Jadi kekuatan pribadi kita itu adalah begini, kita yang ukur, melihat situasi makin tidak jelas atau situasi dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan yang makin memperuncing keadaan hidup kita, baik dalam keluarga kita, masalah pribadi kita, tapi kita bisa tenang. Itu kualitas rohani. Itu kualitas rohani. Jadi kualitas rohani itulah yang ada dalam diri kita yang menentukan diri kita siapa sesungguhnya. Kalau dengan situasi ini kita hilang kreativitas, hilang inovasi, jadi nothing to do, kita pasif, kita tidak berbuat sesuatu. Coba deh, sedang tanya deh, ada apa dengan kita? Jadi benar-benar kitanya dulu nih beres nih. Nah kalau kita sudah beres, maka pemberesan itu sifatnya personal. Tidak perlu diekspos, tidak perlu dideklar, tidak perlu digembar-gemborkan, tetapi itu benar-benar kita punya hubungan intim dengan Tuhan, berdiam diri dengan Tuhan, dan kemudian membereskan apa yang perlu dibereskan. Dia penting. Jadi hari-hari ini kita sedang harus membereskan dengan diri kita apa yang harus kita bereskan. Nah ini yang tahu adalah ibu-ibu. Saya nggak tahu. Saya nggak paham. Saya tahu diri saya, iya. Tapi saya nggak tahu ibu-ibu. Ibu-ibu jangan bilang gini, Pak Petra, kira-kira Bapak lihat nggak sesuatu tentang diri saya? Enggak, saya nggak lihat. Itu Mbak Ayu yang tahu, tapi dia udah dipanggil Tuhan. Karena ini yang tahu adalah kita. Kita itu yang adalah sumber untuk menciptakan dunia kita ini, bisa sumber untuk menciptakan keadaan itu oke atau tidak oke kita sendiri sebenarnya. Jadi kita mau cari selamat, kita mau pergi kemana, yuk. Sekarang mungkin Amerika beberapa negara yang lepas masker. London hari ini lepas lockdown-nya, lepas masker, mereka bilang akan freedom. Joe Biden juga bilang kemarin bahwa dia bilang akan Amerika akan menitik masuk dalam kemerdekaan, lepas masker segala macam. Saudara mau pergi ke sana, saudara mau apa segala macam. Mau cari tempat aman apapun, saya kasih tahu, kalau hati kita nggak beres, tetap rasanya tidak aman. Tapi kalau kita dalam keadaan tidak aman situasi apapun, tapi kalau hati kita aman, kita tetap rasa aman. Jadi diri kita dulu. Yang kedua yang membuat kita sering lemah apa? Ini nih, konsumsi media nih. Ini media nih. Ini paling bahaya nih. Aduh, berita yang paling bombastis yang di seluruh dunia di media adalah Indonesia. Di TikTok lah, selalu ditampilkan tentang orang yang kritis kena corona. Lewat media-media online semua bombastis beritakan tentang corona seperti apa, seperti apa. Kok saya sudah mulai curiga ya. Kalau media begitu aktif, begitu masif menceritakan tentang berita-berita ini terus, saudara. Saya mulai curiga nih, saudara. Saya curiganya begini. Saya tidak curiga negatif ya. Curiganya begini. Ada apa dengan berita yang begitu masif, tetapi tidak memberikan berita yang positif, yang bisa memberikan semangat secara emosional kepada rakyatnya. Kenapa, saudara? Ini ada ruang yang begitu banyak, saudara, yang terjadi dengan ruang bisnis yang kuat. Alat-alat kesehatan, masker, obat-obatan. Sekarang aduh ngeri rasa obat-obatan. Obat-obatan dulu harganya cuma 30.000, bisa dijual sampai 3 juta, 4 juta, kan aneh.
Oksigen harga berapa bisa dijualnya bombastis. Kita tuh aduh ngeri banget. Maka pemerintah bilang ini kacau nih obat-obatan semua. Saya punya sahabat owner dari Apotik Berkat. Dia jemaat di salah satu gereja dulu, jemaat di Tiberias, pindah ke NDC. Itu yang punya Apotik Berkat. Telepon saya, Pak, Pet. Dia bilang, aduh ngeri nih bro, kata dia. Kenapa? Gila, semua orang pada jual tabung oksigen itu harganya sekian ratus ribu. Dia jualnya 35.000, kata dia. Itu orang ambil untung berkali-kali lipat. Avigan itu bisa orang jual sampai belas juta. Dulu Avigan cuma 1 juta apa? Kalau satu box mungkin bisa 500-600. Sekarang bisa belasan juta. Waduh, nih orang udah pada ngeri sekali. Media itu begitu meracuni dalam banyak hal. Makanya saya mau memberikan sebuah warning sih buat kita semua ya, ibu-ibu. Sekarang sudah mulai seleksi mana berita yang penting dan mana berita yang tidak penting. Jangan kita berperan sebagai juru bicara Satgas. Istri saya tuh tiap hari kasih tahu, Pak, ini sekian banyak yang terinfeksi. Dari pagi, siang, malam. Saya marah dia loh. Malu, bentar lagi gue telepon Jokowi, lu jadi juru bicara Satgas loh. Kalau kamu masih begitu terus, hari ini, saya kasih ini adalah kesempatan terakhir kamu yang kasih informasi ke saya mengenai COVID. Esok hari lagi kamu lakukan, saya kasih tahu. Saya telepon Jokowi, kamu jadi juru bicaranya COVID. Mulai itu enggak. Semua dibahas, ini dibahas, itu dibahas. Saya bilang nggak penting banget sih. Jadi kita penting ini, saudara. Bayangin, saudara. Dari pagi sampai malam informasinya tentang COVID dan segala macam. Wah, ini kalau minum obat ini penting, vitamin ini penting. Jeruk nipis lah, madu lah, inilah, serai lah. Semua lu bumbu masakan masuk ke dalam tubuh kita loh. Seluruh vitamin masuk ke dalam tubuh kita, informasi apapun ditangkap semua. Apa sih tujuannya? Mempertahankan hidup kan, supaya kita tetap hidup kan, nggak mati. Karena ini nggak beres, pribadi kita belum beres. Kalau kita ini beres, semua itu jadi semuanya secukupnya. Tidur, waktunya cukup 6-8 jam. Saya mau lebih, Pak. Jangan lebih, kepalamu sakit. Lebih dari 8 jam kepala sakit. Nanti bilang, ini corona. Padahal tidurnya kelamaan. Makan yang bergizi, olahraga yang secukupnya, jemur, iya, vitamin secukupnya. Ini semua vitamin diminum. Vitamin C 1000, vitamin D 10.000. B ini apa ini semua diminum. Lama-lama jadi superwoman loh. Karena media ini, saudara, meracuni. Jadi hal-hal yang nggak penting nggak perlu di broadcast. Yang penting aja. Di WA group nggak perlu kasih informasi tentang berita-berita yang sifatnya begitu. Sekarang harus gunakanlah media sosial untuk membangun spiritual para followermu. Sehingga orang lihat media sosialmu, terbangun emosi mereka, semangatnya ada. Dan ketika mereka lihat media sosialmu itu, atau broadcast kita, ada satu informasi yang bagus. Kalau informasi yang bagus-bagus, boleh dikasih tahu. Tapi kalau informasi yang terus, itu terus. Bayangin, dari pagi kasih tahu data-data orang yang mati dan segala macam. Sampai malam ceritanya itu. Malam pasti mimpinya, tidurnya jadi tidak baik. Mempengaruhi. Yang ketiga adalah masalah yang bisa membentuk kita lemah, yaitu apa? Situasi dan kondisi. Begini ya, ini pernah terjadi tahun 1918 ya, tahun 1917-18 pernah terjadi flu demikian, flu Spanyol yang terjadi di Eropa. Oke. Waktu itu terjadi di Eropa, peningkatan orang yang terkena virus flu itu tinggi sekali, saudara. Nanti boleh lihat di Google dan informasi ya yang up to date. Itu dia naik tinggi sekali. Banyak orang yang mati, kurang lebih hampir 50 juta orang mati ya pada saat itu. Di Eropa mati semua, banyak yang mati. Nah, setelah itu virus itu hilang dengan sendirinya, bukan karena vaksin loh. Bukan karena obat loh. Virus itu hilang dengan sendirinya. Nah, sekarang lagi pik-piknya begini semua, lagi pik-piknya semua nih. Jadi orang bilang varian baru ini muncul lewat peneliti, katanya bagi mereka yang tidak mau divaksin, ketika mereka kena, di dalam tubuh mereka ada bakteri, bercampur aduk dengan corona itu membentuk sebuah varian yang baru. Katanya begitu. Tapi itu data penelitian.
Nah, ini corona ini, saudara, bisa seperti kasus waktu di Eropa. Dia datang tidak pernah kita tahu, dia pergi, dia satu orang pun tidak tahu. Tiba-tiba virus itu bisa hilang. Jadi ini yang situasi kondisi ini kita harapkan suasana ini akan hilang. Karena waktu virus Eropa itu kurang lebih 2 tahun. Baru virus itu hilang. Nah, kita berdoa lah ya. Dalam situasi hari-hari ini, pemerintah bilang ini, keadaan begini, makin parah karena segala macam, oksigen kurang, sedang import dari mana lah segala macam. Wah, ini semua pada bicara tentang hal itu. Baru kita masuk. Kenapa kita susah untuk bangkit? Yang pertama adalah kita punya ketakutan yang tanpa alasan. Ketakutan kita tanpa alasan. Nah, kita takut nih, tanpa alasan. Lihat bangsa Israel. Udah jalan demi jalan, dia lihat banyak mukjizat, ketakutan terus dia. Aduh, pas saya mau mati nih, nggak ada air nih. Padahal mereka sudah lihat laut terbelah 2, air pahit diubah menjadi manis. Mereka sudah dapat mana setiap saat. Mereka lihat ada 12 mata air, 70 pohon korma. Mereka masih tetap mengeluh. Jadi ada rasa takut yang tanpa alasan. Kenapa? Kenapa harus takut? Tuhan sudah pelihara luar biasa. Makanya akhirnya Tuhan perintahkan Musa, pukul batu itu supaya keluar air. Keluarlah batu itu air. Baru mereka lihat mukjizat. Jadi ada ketakutan yang tanpa alasan, ini yang paling bahaya dalam diri kita. Nah, kita sering sekali juga demikian kan ya. Kita takut tanpa alasan terhadap masa depan anak-anak kita. Bagaimana dengan usaha bisnis kita, bagaimana dengan pelayanan kita. Pelayanan kemarin sudah mulai oke nih. JBC Flow tadinya udah mau offline ya Bu Evelyn ya. Karena saya sudah dapat jadwal ya. Iya, udah mau offline, nggak tahu dalam keadaan begini kita lihat nih. Sama kayak gereja yang lain sudah mau offline Juli, drop lagi. Ada beberapa gereja yang sudah berani offline dari Mei, Juni, Juli ada niatan mau buka, nggak jadi lagi. Ini ada kurva gitu, saudara. Nah, ini pelayanan ini bagaimana kita mau buat? Akhirnya semua kembali ke online lagi. Online begitu. Terus online-nya digiatkan. Bagaimana bisa punya dampak bagi banyak orang. Offline-nya tidak ada, online-nya pasti meningkat. Itu pasti siklusnya gitu. Kalau offline-nya ada, online-nya bisa datar, sideway, dia bisa datar saja, atau dia bisa going down turun. Biasanya kalau udah settle, orang sudah terlalu nyaman di online, dia tidak akan mau berubah ke offline, dia akan tetap di online. Offline ini bisa buka, biasanya begitu. Nah, ini sampai kapan begitu? Nah, jangan sampai itu membangun sebuah frame dalam pikiran kita rasa takut yang tanpa alasan. Yang kedua adalah mereka curiganya terlalu berlebihan. Kepada siapa? Kepada Musa. Musa, kamu sengaja kan bawa kami ke sini supaya kami, saya, ternak-ternak, dan seluruh keturunanku mati semua kan? Curiga dia. Kadang-kadang gini, kita berbuat baik aja, orang pikiran negatif sama kita. Apalagi kita nggak berbuat, pasti dia bully kita. Kadang-kala kita sedang melakukan sesuatu yang baik buat orang. Orang udah pikirnya negatif aja sama kita, pasti deh. Kenapa dia begitu ya? Apa dia lakukan itu ya? Maksudnya apa ya? Padahal kita mau melakukan sesuatu supaya orang itu tertolong gitu ya. Kalau enggak, kasihan mereka. Tetapi ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, sering sekali feedback-nya kepada kita malah negatif. Malah jadi unik nih, saudara. Karena orang itu terlalu curiga. Jadi kalau orang udah curiga sama kita, kita buat baik apapun tetap aja feedback-nya negatif. Nah, sekarang bagaimana kita harus tahan diri dalam kondisi hal-hal yang demikian. Begitu juga kita ada di marketplace, hubungan kita dengan sesama. Sering sekali kan hal-hal itu terjadi. Curiga berlebihan. Musa, ini kayaknya kamu bawa kami mati nih. Akhirnya Musa tuh ngomong sama Allah. Allah, Tuhan, ini mereka sudah protes sama saya nih Tuhan. Jangan sampai nanti mereka ini lempari saya pakai batu. Tadi yang ayat saya sudah baca buat kita semua. Jangan sampai mereka lempar saya pakai batu loh Tuhan. Karena begitu curiga kuat sekali. Musa sendirian, mereka sekian ratus ribu orang. Udah ancam segala macam. Kasihan. Kayak saya lihat kasihannya menjadi pemimpin hari ini. Pak Jokowi kasihan. Saya lihat dia nih presiden kita hari ini. Ini periode kedua dia hanya urusin corona, saudara.
Setiap dia konferensi pers, saya selalu berdoa, Tuhan tolong dia, kuatkan dia. Kenapa? Mukanya makin kurus. Lelah sekali, capek. Kantong matanya makin lebar. Mau kasih itu, mau kasih apa tuh? Lotion supaya nggak kelihatan kantong matanya. Kasihan sekali dia. Aduh, capek banget mukanya dia. Lelah sekali dia. Mikirin bagaimana jaga ekonomi supaya tidak hancur. Kesehatannya bisa ditolong. Mereka supaya tidak terjadi krisis. Tingkat orang protes tidak berkurang. Masuk lagi politik. Tetap aja orang punya pikiran yang jelek terhadap dia. Kasihan nih presiden kita memang. Periode kedua ini adalah periode di mana dia urusin kesehatan. Tidak mudah, saudara, situasi hari ini. Habis waktu dia setelah pelantikan, urusnya kesehatan terus sudah sampai hari ini. Berupaya dengan sekuat tenaga, bagaimana supaya ekonomi berjalan baik, kesehatan bisa terjaga dengan baik. Kemarin di media online, dia bisa datang kepada orang yang kena COVID, yang lagi dirawat di tenda bagian luar rumah sakit. Dia samperin, saudara. Dia kasih say sama mereka, nggak ada jaga jarak, dia hanya gitu-gitu. Ini presiden terlalu berani sih. Dia bisa jalan begitu, rakyatnya tuh rasa happy. Waduh, seneng banget bisa didatangin. Aduh, saya bilang nih, ya kita berdoa ya supaya dia sehat lah. Itu aja penting. Kita berdoa supaya pemerintahan ini berjalan baik dan lancar. Dulu ya, ingat ya, masih tahun 2020 nih, saya flashback kita nih. Tahun 2020, waktu Wuhan kena COVID, kita kan masih gereja dibuka kan. Gereja masih dibuka itu, terus kemudian di gereja kita berdoa untuk Cina, Tuhan tolong Cina, supaya Tuhan jauhkan mereka dari virus corona ini. Waduh, kita Jakarta, Indonesia masih, gereja masih jalan terus. Bayangin, negara-negara tetangga Singapura pada kena, kita masih santai saat itu kan. Tiba-tiba corona itu, yang tadinya jauh di Wuhan, datang ke kita. Kaget semua, syok. Semua berhenti aktivitas bulan Maret. Jokowi umumin 2 orang, Indomaret, Alfamart rame, orang serbu makanan. Itu 2 orang diumumin. Sekarang udah puluhan ribu supermarket nggak diserbu orang. Karena awal-awal begitu. Waduh, udah selesai nih, udah enak nih, reda nih. Tahun 2021 udah lagi reda, ekonomi mulai bergerak, jalan macet di mana-mana. Udah mulai. Ada varian baru di India. Orang mati udah seperti itu, kehabisan oksigen, orang mati di pinggir jalan, dirawat di bajai, pakai beca, orang mati dibuang ke Sungai Gangga. Kita sedih lihat, kita berdoa buat India, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terjadi loh hari ini buat kita. Kekurangan oksigen, orang mati ditangani isolasi mandiri, tidak bisa tertangani, mati, orang begitu doang udah selesai, ketemu di jalan, sampai peti jenazah sekarang kehabisan, saudara. Peti mati kehabisan, oksigen kehabisan. Itu yang terjadi di India, terjadi buat kita sekarang hari ini. Jadi kita hari ini, jangan sampai yang ketiga, tujuan hidup kita jadi tidak jelas. Pada Tuhan sudah kasih tahu bahwa dia akan membawa bangsa ini masuk dalam tanah perjanjian. Karena lihat begitu banyak masalah, kurang lebih hampir sekian tahun, masalah haus, lapar, ini segala macam, mengeluh. Akhirnya mereka lupa ada tujuan yang jelas yang Tuhan sudah berikan. Hari ini kita semua yang mengikuti Zoom ini, Tuhan tuh punya rencana indah bagi kita. Dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi kita. Dia selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga hari ini yang kita lihat bukan hari ini, tapi kita lihat ke depan bahwa Tuhan sudah punya tujuan bagi kita begitu indah. Dan sekarang kekuatan iman kita harus meyakini bahwa Tuhan akan bekerja lebih awal daripada kita. Jadi artinya apa? Artinya adalah Tuhan sudah berjalan di depan, Tuhan sudah melangkahkan kaki kita di depan, dan Dia sedang menjadi guide bagi kita. Dan Dia ada di posisi bagian terdepan untuk kita. Iman kita harus sampai dengan titik itu. Ketika kita ada dalam titik itu, maka tujuan hidup kita tidak menjadi kabur. Ketika ada dalam ranah bisnis, ranah pelayanan, kita punya target yang tepat, yaitu apa? Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita sebagai ibu-ibu, tadi saya senang itu doa pembukaan. Emang ibu-ibu sebagai tiang doa buat keluarga. Tiang doa buat pasangan hidup, buat anak-anaknya. Aduh Pak, emang suami nggak jadi tiang doa? Ya suami juga berdoa. Ini kan karena ibadah woman. Jadi saya ngomong buat ibu-ibu. Nanti kalau ibadah bapak-bapak, nanti saya ngomong buat bapak-bapak.
karena ini adalah ibadah untuk ibu-ibu, ya saya bilang doa kita itu paling kuat, Ibu. Saat ibu-ibu saat ini lebih banyak taruh lutut berteriak sama Tuhan. Kalau suami masih tetap terus keluar dari rumah, memang harus bekerja dan segala macam, kita berdoa supaya Tuhan protect dia lah. Kalau suami ada di rumah, ya kita berdoa supaya bisnis kita itu, usaha bisnis kita bisa running well, gitu loh, berjalan dengan baik. Sistem sudah berjalan dengan baik, gitu loh. Tenang aja, berkat nggak mungkin salah alamat. Berkat Tuhan buat kita sudah tahu alamatnya jelas. Ke rumah ibu-ibu semua, dan ke rumah saya juga. Ingat ya, Tuhan itu tidak bisa diatur oleh kita. Dia lebih cermat, lebih tertib dalam mengatur segala sesuatunya. Tujuan hidup kita harus jelas. Jangan sampai kita curiga berlebihan, akhirnya tujuan hidup kita jadi tidak jelas. Yang keempat, kenapa kita susah untuk bangkit? Karena bangsa Israel itu selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Lihat tuh, kami waktu masih di Mesir makan gratis, makan ikan gratis. Nanti baca dalam Bilangan pasal ke-11. Makan semangka gratis, makan spray lagi. Makan prei gratis. Makan bawang segala macam gratis, dibahas dalam Bilangan pasal yang ke-11. Dia bandingkan tentang hidup mereka dengan waktu dia di Mesir, yang karena semua makanannya gratis, free. Wah, ini bahaya. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dia dapat 10 rupiah, kita membandingkan diri kita dengan dia, itu berarti kita sedang menutup cara Tuhan memberkati kita melebihi daripada dia. Padahal Tuhan akan memberikan berkat bagi kita lebih daripada dia, tapi kenapa kita menutup berkat dari Tuhan? Karena pola pikir kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Hari ini stop membuat orang lain menjadi parameter hidup kita, ukuran buat hidup kita. Tapi lebih baik kita lihat Tuhan sebagai center dalam hidup kita, supaya kita bisa mengucap syukur dengan apa yang ada yang Tuhan berikan hari ini buat kita. Ya, kita sering sharing lah dengan beberapa hamba Tuhan, telepon, Pet, ini pada buat apa, Pet? Nah, kamu lagi buat apa? Saya buat apa sesuai dengan yang visi yang Tuhan taruh. Saya akan lakukan itu aja. Jadi mereka berbuat, kita berbuat sesuatu ya, gini, oke, pokoknya diatur aja bagaimana kita bisa buat untuk bagaimana jemaat diberkati, kita lakukan yang terbaik hari ini. Tidak mudah, saudara. Di tengah situasi hari ini kita harus berjuang terus dalam segala hal. Saya selalu lihat ada aja cara Tuhan untuk dapat menolong kita. Yang penting ini, jangan membandingkan kita dengan orang lain. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Jadi kita lihat kita dengan Tuhan aja deh. Bagaimana ya, kalau dia begitu, ya udah, nanti ada cara Tuhan juga buat kita. Karena Tuhan itu punya cara buat kita itu beda-beda. Kapasitas kita masing-masing beda-beda. Dan Tuhan sudah lebih tahu bagaimana cara Tuhan itu memperluas kapasitas kita, bagaimana cara Tuhan tahu untuk mengembangkan area dari yang kita miliki. Yang tahu aja dia. Yang kelima adalah kenapa kita susah untuk bangkit? Pertama, ketakutan tanpa alasan, curiga berlebihan, tujuan hidup tidak jelas, membandingkan diri, maka dampaknya adalah rohani kita cenderung turun. Nah, kalau rohani cenderung turun, ini jadi masalah. Karena kenapa? Kalau rohani cenderung turun, maka psikologinya terganggu. Kalau psikologi terganggu, rasa takut itu muncul macam-macam dalam hidup kita. Nah, kalau rohaninya mulai turun, mulai curiga sama Tuhan. Ini Tuhan sebenarnya dengar doa saya atau tidak ya? Tuhan ini buta ya? Tuhan ini tuli ya? Jadi kita mulai curiga dengan Tuhan. Karena kenapa? Kecenderungan rohani itu mulai turun. Akhirnya harapan akan hadir kembali bagi kita. Setidaknya ada 4. Yang pertama adalah kita harus mempercayakan kepada Tuhan sepenuhnya hari ini. Tidak ada lain. Kita harus mempercayakan kepada Tuhan sepenuhnya hari ini. Jadi ibu-ibu semua, kita total yuk sama Tuhan, mempercayakan pada Tuhan. Istri saya tadi malam ngomong, Pak, kok gue udah mulai rasa jenuh ya, Pak? Jenuh apa, Mah? Dengan situasi hari ini. Saya bilang, lu tiap hari renungan firman Tuhan. Tiap hari kita sharing firman Tuhan, kok bisa sampai jenuh ya? Iyalah, sebagai ibu mah, lihat anak-anak begini, kamu kan nggak intens dengan mereka. Mereka bagaimana, segala macam.
Waduh. Saya bilang, waduh, kalau kita begitu, itu berarti ada yang perlu dipertanyakan. Saya bilang begitu. Jangan-jangan kita hanya percaya kamu, tapi tidak mempercayakan sepenuhnya sama Tuhan. Kita udah mulai koreksi nih sebagai pelayan Tuhan. Ayo kita jujur yuk. Ini kita nih pakai kekuatan kita, pakai kekuatan Tuhan. Saya bilang, kalau kita pakai kekuatan Tuhan, Yol, saya bilang sama Yol, gugur nih kita hari ini. Tapi selama ini kita berjalan atas kekuatan Tuhan, maka kita harus mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan. Kakak saya kena COVID. Tinggal sama papa mama satu rumah. Papa mama udah divaksin 2 kali, kakak saya belum divaksin. Kakak saya kena papa umur 89. Takut nggak saya? Takut. Tapi kakak saya sudah isoman kurang lebih 2 minggu. Udah mulai bagus. Udah oke. Jadi baru saya tahu kalau orang itu kena COVID, penciumannya hilang, justru bagus. Itu berarti kalau penciumannya hilang, tubuhnya itu melawan virus itu, dan kemungkinan besar dia tidak akan kritis. Kalau penciumannya hilang. Yang dikhawatirkan tidak ada terjadi penciumannya hilang, tapi tiba-tiba sesak napas. Itu yang paling bahaya, katanya begitu. Katanya lah. Nah, waktu kakak saya kena itu, mama papa saya, mah, gini deh mah, kakak saya pindahin ke hotel, isolasi di hotel, ada hotel yang bisa isoman gitu, atau begini aja, kakak kan di kamar satu ada kamar mandinya, yaudah dia di situ nggak boleh keluar. Mama bilang gini sama saya, Petra, saya ini dulu orang kesehatan, ngerti tentang kesehatan, kata dia. Susah deh gue ngomong sama orang tua deh, umur 81 tahun. Saya sudah divaksin 2. Ini virus tidak boleh dilawan dengan ketakutan, kata dia. Waduh, unik nih. Saya dropin masker, kurang lebih ada 8 box masker ke situ. Pakai double ya, Ma. Kirim vitamin C, vitamin D, kirim semua vitamin C, vitamin D. Wah, pokoknya yang vitamin-vitamin kirim semua ke sana. Kirim makanan semua, pokoknya udah mereka terpenuhi lah semua di situ. Tahu nggak dia bilang apa? Biar saya di sini urus saya punya anak. Mama nggak takut? Enggak, udah tenang aja. Virus nggak mungkin tempel kita. Kenapa? Udah tua kita, takut dia. Saya pikir pola ini pola pikir yang menurut saya perlu diteladani ya saudara. Kenapa? Nggak ada rasa worry, nggak ada rasa takut berlebihan, tapi tetap jaga. Yang paling bahaya tuh takutnya sebenarnya. Setiap hari saya telepon ibu saya, ini di jalan 2 minggu, bagaimana, Ma? Oke, semua oke, sehat. Mama udah cek semua PCR negatif, papa juga PCR negatif. Kakakmu aja tuh CT-nya 19, sekarang udah mulai naik katanya. Ya udah, saya siapin aja makanan, santai-santai aja. Saya belikan alat tuh, disinfektan segala macam, semprot. Pokoknya kakak saya kalau keluar semprot. Gue bilang jangan pada keluar loh, semprot aja, semprot kan di dalam sudah. AC mati, nanti buka kaca lo jemur. Kalau dia mau jemur keluar, mama masuk ke dalam kamar. Kakak saya bilang gini, mama lu tuh Pet, lo kan mama saya juga, saya bilang begitu. Karena kakak saya istrinya sama anaknya terpisah kan. Langsung ngomong tuh, mama tuh aduh luar biasa, kenapa? Dia cuek aja tuh, santai-santai aja. Saya bilang, Mak, kenapa begitu? Yang penting jangan ke situ pikiranmu. Jadi bagaimana? Urus aja kakakmu udah di situ. Nggak apa-apa. Mama sehat. Orang sehat-sehat kok nggak ada masalah. Akurasi semua bagus. Udahlah, nggak usah dipikirin kita. Kita udah tahu bagaimana cara menanganinya. Santai aja udah. Jadi mereka ini sudah paham tentang hal itu. Saya ini orang kesehatan. Kamu belum ngerti tentang kesehatan. Udahlah, nih virus jangan dilawan dengan ketakutan, kata dia. Kayak kita nggak punya iman aja. Malu saya digituin. Kita mempercayakan Tuhan sepenuhnya, tapi di sisi yang lain, daging ini sering sekali punya ada rasa khawatir ke arah situ, saudara. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Jadi benar-benar mempercayakan Tuhan sepenuhnya, kita total. Kayak misalnya contoh gini ya, kita kasih kepercayaan anak kita, misalnya contoh uang 1 juta. Nih saya kasih duit kamu 1 juta ya. Dan kita nggak usah tanya duit itu dipakai apa. Ya udah kita percaya aja, udah selesai gitu loh. Kayak gitu loh. Jadi ketika kita bicara sama Tuhan, kita percaya sama Tuhan, udah selesai. Karena Tuhan sudah take over masalah kita. Nah sekarang saya pola pikirnya udah larinya ke situ, saudara. Ya udahlah, biar Tuhan yang ngatur. Yang kedua adalah jangan kompromi, itu aja. Jangan main di dunia abu-abu. Hitam-hitam, putih-putih, udah itu aja. Hari-hari ini gitu aja. Udah santai aja, jangan kompromi. Hitam-hitam, putih-putih.
supaya kita nggak punya beban psikologi. Yang ketiga, move on nih, kita harus lihat ke depan. Harus ada perubahan pola pikir kita. Dan yang keempat, berjaga-jaga setiap saat. Gitu ya. Jaga-jaga aja setiap saat. Karena kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Jadi berjaga-jaga setiap saat. Nah, kalau kita berjaga-jaga setiap saat, ya jagalah, ikutin aja waktunya. Saya tinggal di perumahan ini, di klaster saya, tetangga saya udah batuk-batuk terus. Batuk-batuk mulu dia. Ini kayak satu keluarga kena nih. Di klaster saya ini udah zonanya zona merah. Pak RT bilang, Pak Petra, saya tinggal di The Green, di salah satu klaster di BSD nih. Jadi klaster saya ini sudah ada beberapa orang yang kena. Katanya ini Pak, banyak nih orang yang nggak mau ngaku Pak, tapi sebenarnya kita klaster udah merah nih. Kalau Pak Petra keluar jalan-jalan, pakai masker ya Pak, nggak usah lah, saya jemur aja di lantai 2, biasa aja. Ini batuk-batuk di sebelah. Istri saya bilang, Pak dia batuk-batuk, gampang kok apa, doain itu orang, supaya Tuhan tolong dia. Saya bilang gini, Tuhan, berikan saya kesehatan supaya saya bisa tolong orang yang kena COVID. Itu aja. Ternyata, saudara, saya berdoa begitu. Hampir tiap hari ada aja orang yang WA masuk ke DM minta didoakan karena COVID. Nggak apa-apalah saya doakan mereka. Tapi Tuhan berikan saya kekuatan. Aduh, Tuhan tolong ya dalam segala hal. Ada satu jemaat, saudara, jemaat Tiberias, dia sering dengar khotbah saya, anak muda, saudara. Dia sering dengar khotbah saya, akhirnya dia jatuh sakit kena COVID, lari ke lambung kritis. Ibunya masuk ke DM Instagram. Dia bilang ini, Pak Pendeta, anak saya ngefans sama Bapak. Udah kaget saya, dia sedang terbaring sakit, sedih loh gue, aduh sedih loh, aduh gue rasa terharu banget gitu, saya rasa terharu banget, anak saya ngefans sama Bapak, dia selalu dengar khotbah-khotbahnya Bapak, kemana Bapak khotbah selalu dia ikut, namanya Kevin Pak, gitu loh, di videokan sama dia dimasukin ke Instagram DM saya, ini Pak dia terbaring sakit Pak, kritis, dia nggak mau datang, dia hopeless, dia benar-benar putus asa, udahlah Mami, kalau aku mau dipanggil Tuhan, panggillah Tuhan, jadi dia rawat di rumah, di dalam rumahnya itu sudah terfasilitasi lah, jadi ada dokter yang datang untuk home care, ya datang ke rumah. Bapak tolong Pak doakan, waduh kok hati gue terharu ya. Akhirnya saya bilang sama Yola, Yol, lu videoin gue deh Yol. Apa? Gue pengen ngomong sama nih anak, gue nggak tahu nih anak siapa. Udah ngomong, Kevin, kuat ya Kevin ya. Ini Om Petra nih, udah kayak tua banget ya gue harus jadi manggilnya Om gitu ya. Ini Om Petra nih Kevin. Kevin ingat ya, jangan sampai iblis intimidasi Kevin. Dia harus kuat ya, Dek. Harus kuat sekarang. Kalau mau sembuh, semangat. Percaya Tuhan Yesus. Ya Kevin ya, berdoa saya. Udah kirim dong video itu masuk ke Instagram, kirim. Aduh Pak, Kevin seneng banget gitu. Dia buat video loh, saudara. Dia masukin ke DM-nya lagi, dia kirim ke saya videonya. Om Petra, aku semangat banget, seneng banget bisa dengar Om Petra. Aduh, happy banget gua. Waduh senang banget saya, waduh ini orang saya nggak tahu saya, waduh happy banget saya gitu loh, waduh senang banget nih, puji Tuhan saudara, akhirnya dia mau datang di infus segala macam, udah mulai sehat dia sekarang, aduh gue senang banget gitu loh, maka saya pikir, aduh kok kita bisa lakukan apapun hari ini, dan yang penting saya pikir gini, siapapun orang, mau DM mau WA, saya udah nggak jelas lagi nih orang dapat nomor saya dari mana. Kadang-kadang ada masuk lah WA. Karena saya doanya gini, Tuhan berikan aku sehat. Dan siapapun orang yang minta tolong silakan hubungi saya. Jadi benar-benar Tuhan itu buka link ke saya. Untuk tiap hari saya dapat itu, saudara, permohonan doa. Ini hari ini ada masuk 6 orang lagi, saudara. Yang saya nggak tahu nomornya dari mana dia dapat. Doa ini. Tapi ada juga yang minta bantuan untuk bayar kosnya dia lah, kontrakannya dia lah, minta modal buat usaha. Tuhan Yesus tolong saya. Kalau untuk doa oke, uang no. Aduh ini ternyata kita itu udah pikirannya sederhana ibu-ibu, bapak-bapak atau siapapun kita. Hari ini berjaga-jaga setiap saat, tetapi kita juga jangan sampai berhenti untuk berbuat sesuatu. Akhirnya saya simpulkan, waduh udah kelebihan nih Bu Evelyn, saya ngomong nih. Terakhir, akhirnya saya katakan firman Tuhan ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, jangan memberikan peluang untuk iblis melemahkan imanmu. Yang kedua, jangan memberikan peluang untuk siapapun merusak pola pikir kita. Kalau teman-teman kita selalu bicara tentang negatif, broadcast negatif, udahlah, buang aja lah. Jangan diblok dia, nanti dia tersinggung.
dibuang aja. Oh, dari dia lagi, delete aja langsung. Tapi nggak usah kasih tau dia. Kata Pak Petra, kalau dari kamu saya suruh delete, nanti gue jadi ribut sama dia. Jangan, nanti saya jadi ribut sama dia. Jangan memberikan peluang situasi dan kondisi mengontrol kita. Biar kontrol, kita yang kontrol situasi. Yang berikutnya, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain, karena Anda ada karena Tuhan mengetahui siapa Anda sesungguhnya. Terus kemudian, berbuatlah selagi ada kesempatan, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Bersyukurlah selalu, maka bersungut-sungut tidak ada dalam kamus hidup kita. Kalau kita bersungut-sungut, bersyukur susah. Tapi kalau kita bersyukur, pasti kita susah untuk bersungut-sungut. Itu aja sederhana sih. Kita lemah, maka kuasa Tuhan yang akan menguatkan kita. Ini aja, jadi pegang kesimpulan ini untuk kita bisa mengerti tentang kebaikan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberkati kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Apakah saya langsung closing dalam doa, atau mau dibuat ada 1-2 orang mau nanya, Bu Evelyn? Tergantung deh, Bu Evelyn maunya bagaimana. Kalau Saya rasa udah waktunya ya Pak, kita Oke, langsung berdoa. Ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap ibu-ibu yang telah mengikuti Zoom ini satu persatu ada dalam berkat Tuhan dan ada dalam perlindungan Tuhan. Yang paling penting hari ini kami sehat, pikiran kami positif, hati kami gembira. Itu yang paling penting. Sehingga ketika kami bisa berjalan, kami berjalan dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah setiap ibu-ibu yang ada dalam Zoom ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.